Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Hidayat di channel Wasilah Kehidupan, yang kali ini kita akan membahas mengenai puasa weton. Puasa weton, di mana puasa weton adalah puasa yang sering digunakan oleh manusia atau oleh para sesepuh kita di Jawa pada zaman dahulu itu sebagai penguatan diri dari sisi rohani ataupun dari sisi jasmani. Yang jadi pertanyaan kita, teman-teman, kenapa sih kita kok bisa menyebut ada puasa weton dan ada penguatan sisi jasmani dan rohani? Ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh pada zaman dahulu Wali Songo itu menerangkan tentang sedulur papat lima pancer. Tentunya orang-orang Jawa itu cenderung memahami tentang sedulur papat lima pancer, bahkan ada berbagai media yang digunakan untuk mengkamuflase atau memberi gambaran tentang sedulur papat lima pancer, yaitu misalnya dengan bubur, dengan misalnya minum. Itu adalah sebuah kamuflase atau sebuah gambaran atau kiasan yang diberikan oleh para wali sebagai bentuk penghormatan kita kepada diri kita sendiri. Misalnya ada bubur itu bubur abang, bubur putih, bubur hitam, bubur kuning, dan bubur hijau. Atau mungkin di berbagai tempat itu ada yang memiliki versi masing-masing, tapi pada intinya adalah sedulur papat lima pancer. Ini arahnya kemana, teman-teman? Itu di dalam surat Al-Quran di Ar-Rod ayat 11 itu menjelaskan tentang kesemuanya ini. Di sana ada beberapa hal yang diterangkan bahwa manusia itu memiliki malaikat penjaga. Dan kiasan ini sudah digambarkan dengan sedulur papat ini. Sedulur papat itu ada kakang kawah, adi ari-ari, getih, lan puser. Ini maksudnya apa? Di dalam tubuh kita, ketika kita mau lahir ke dunia, kita di dalam kandungan itu sudah dijaga. Dijaga apa? Dijaga oleh ari-ari kita sebagai bantalan, sebagai pelindung kita. Memperoleh makanan dari mana? Memperoleh makanan dari puser. Terus kawah itu apa? Kawah kan air ketuban itu ya, air ketuban yang melindungi diri kita. Terus nanti ada darah. Darah itu apa? Darah itu adalah gumpalan yang dari awal penciptaan kita itu dari segumpal darah itu. Dari tetesan air mani, terus nanti berkembang menjadi darah, menjadi daging, terus nanti menjadi tambahan dengan tulang, terus diisi roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kembali lagi kepada sedulur papat lima pancer. Kenapa sampai kita dewasa sedulur papat lima pancer ini menjadi sebutan atau menjadi hal yang harus tetap kita hormati? Alasannya seperti ini, teman-teman. Di dalam kehidupan kita tadi kan dijelaskan bahwa ada malaikat penjaga, baik itu dari depan, dari belakang, dari samping, atau dari manapun kita itu memiliki malaikat penjaga. Itu dari sisi malaikat, belum dari sisi jin. Jin itu ada jin korin dan jin kafadoh, kan seperti itu. Nanti belum ada dari roh itu ada 9 roh itu. Terus nanti ada sedulur papat itu yang biasa disebut dengan malaikat kalau di dalam Islam. Malaikat apa saja? Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Ini sebenarnya memiliki tugas masing-masing. Ada yang memberikan wahyu, ada yang menunggu kita menunggu ajal, ada yang menjaga kita sebagai bentuk-bentuk perlindungan diri kita. Lalu yang namanya hal gaib itu kan tidak bisa diberi makan melalui hal yang bersifat real. Itu seperti halnya nyawa atau roh. Apa yang makanan yang bisa kita berikan kepada dia? Makanan yang kita berikan adalah bisa berupa doa, bisa berupa zikir, bisa berupa kiriman,
bisa berupa penguatan diri melalui puasa. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mereka bisa lebih kuat dan bisa digunakan untuk membantu kita. Makanya teman-teman, kalau setiap hari teman-teman di pagi dan petang misalnya melakukan zikir atau ketika berpuasa, itu cobalah setiap hari teman-teman itu mengetuk atau memanggil, atau istilah dalam bahasa sekarang itu men-hashtag para sedulur kita tersebut. Hei sedulurku, sedulur papatku, bantulah aku untuk kemudahan dalam menggapai cita-cita, mungkin untuk memperoleh rezeki dan lain sebagainya. Itu bisa kita hashtag seperti itu. Karena apa teman-teman? Secara tidak sadar itu di dunia kita ini dikelilingi oleh para makhluk halus. Bisa itu berupa jin, bisa itu berupa siluman, bisa itu berupa malaikat dan lain sebagainya. Kadang kita pernah mendengar bahwa ada orang-orang itu yang mencari kodam-kodam tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu, padahal di dirinya sendiri itu ada kodam yang sebenarnya memiliki potensi jauh lebih besar dari kodam-kodam tersebut. Ingat teman-teman, di sini adalah potensi. Dalam artian potensi itu bisa berenergi kecil ataupun bisa berenergi besar. Hanya bagaimana cara kita mengolah mereka. Cara mengolahnya gimana? Cara mengolahnya adalah laku-laku tirakat. Bisa berupa tirakat seperti zikir, bisa berupa tirakat seperti puasa, tirakat seperti melawan kodrat manusia seperti jarang tidur, misalnya tirakat puasa diam atau bisu. Itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang kuno untuk menguatkan sedulur ini, atau dalam arti lain kadang mereka itu disebut dengan sukmo atau sukma. Tapi kadang kalau kita memiliki sedulur ini atau memiliki sukma ini kok lemah, itu kalau ada orang lain yang menyerang, misalnya dari sisi perdukunan, misalnya ada pelet, ada santet dan lain sebagainya, itu yang kadang ada orang yang percaya, kadang ada orang yang tidak, itu justru bisa semakin lemah kalau kita tidak siap. Makanya kadang ada orang yang terkena hal seperti ini sampai dicarikan para psikolog, dicarikan paranormal, dicarikan kiai, hanya untuk membersihkan supaya roh atau jiwa mereka itu kembali menjadi normal. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman melakukan hal seperti ini, saya sarankan, ini saran dari saya, teman-teman itu mencari guru pembimbing. Alasannya apa? Karena ketika kita melakukan suatu tirakat dan mereka itu memiliki potensi yang kecil misalnya, itu di luar sana energinya itu sudah besar. Misalnya di alam roh, di alam malaikat, di alam jin itu energinya sudah besar. Dan ketika kita melakukan suatu tirakat, kita itu seperti orang yang mengambil perhatian dari diri mereka. Seperti kalau di luar sana itu ada itu loh, ketika pencalonan presiden misalnya, kita ibaratkan seperti ini, tentunya kan pesaingnya akan banyak. Presiden ini, calon ini, jika dia sudah mencalonkan, itu kan akan diumumkan secara luas. Dan di alam gaib ini itu seperti itu, dia akan melihat. Padahal mereka itu misalnya pengusaha atau misalnya pemimpin dunia. Dan mereka jika tidak bisa mengendalikan presiden ini ketika jadi nanti, maka harus dia dimusnahkan sebelum dia jadi. Kan seperti itu. Jadi alasannya kenapa banyak orang-orang yang menjalankan suatu laku tirakat itu kok justru sentet. Artian sentet itu menjadi depresi, menjadi gila, atau mungkin apa yang disampaikan justru tidak kesampaian, tapi dia itu justru mengalami linglung dan lain sebagainya, sampai bahkan ada yang gila. Itu karena hal seperti itu. Tapi ketika kita melihat pada diri kita memiliki pembimbing, pembimbing itu melihat ada energi yang berkembang di dalam diri manusia tersebut. Ketika energi itu salah jalur, tidak bisa keluar,
maka guru itu bisa stop, jangan puasa dulu. Karena energi yang sedang kamu lakukan ini bentur, ada yang salah dengan dirimu. Ini bukan semata diri kita saja, Nabi Musa pun pernah melakukan hal tersebut. Dalam artian dia berpuasa di Bukit Tursina dengan pengawasan malaikat. Dia seharusnya menjalankan 30 hari. Nyatanya dia melakukan suatu kesalahan. Jadi disuruh menambah 10 hari lagi supaya genap 40 hari. Bahkan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi apakah hal ini itu berlaku bagi kita? Ya, sebagai manusia biasa, kita tentunya ada potensi energi yang harus kita olah di dalam diri kita. Oleh sebab itu, di dalam wasilah kehidupan ini, saya sering mengulas tentang hal-hal yang bersifat supranatural atau bersifat energi. Ini bukan sok-sokan karena saya mampu, bukan. Tapi ini, itu sebenarnya adalah kita saling berbagilah referensi dari diri kita dan dari teman-teman kita dan dari pengetahuan yang saya dapatkan bahwa segala jenis ilmu yang bersifat supranatural atau bersifat goib atau bersifat spiritual itu biasanya bisa digali ilmunya melalui hal-hal yang bersifat ilmiah. Akan tetapi semua hal yang bersifat ilmiah ini kan harus ada penelitian dan harus sudah dibuktikan. Maka kita mencari bukti-bukti ini. Salah satunya bukti yang telah dijelaskan adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga dibuktikan oleh para ilmuwan. Seperti itu teman-teman. Misalnya contoh kecil adalah seperti energi. Energi itu misalnya terdapat energi gelombang katakanlah. Kita melihat ada kapal berada di tengah lautan. Dia menggunakan layar. Kok dia bisa berjalan padahal dia menggunakan hembusan angin? Kita tidak bisa melihat angin tersebut. Energi angin tersebut kita tidak bisa melihat. Kenapa dia bisa berjalan? Ini adalah alasan energi itu tidak bisa selalu kita lihat. Misalnya kita mengetahui bahwa ada listrik. Kenapa di jalur kabel itu kita tidak bisa melihat antara kabel satu dengan kabel yang lain, yang dialiri listrik dan yang tidak dialiri listrik, itu tidak ada bedanya. Tapi dengan menggunakan alat, dengan menyentuh misalnya, kita bisa merasakan ada energi. Begitulah ibaratnya orang yang memiliki energi dan tidak memiliki energi itu kecenderungannya itu dari fisik, dari tampang yang dia pancarkan itu hampir sama. Akan tetapi isinya itu berbeda. Dan kecenderungan orang yang memiliki energi lebih itu auranya lebih terbuka, lebih mencorong, lebih kelihatan seperti itu. Semoga hal ini bisa memberikan semangat bagi teman-teman semua untuk menggali ilmu dan mencari guru. Saya tidak menyarankan bahwa teman-teman harus belajar itu dengan cara otodidak. Ini bukan ilmu yang remeh, ini bukan ilmu yang main-main teman-teman. Saya harapkan siapapun guru teman-teman, carilah guru. Dan sebisa mungkin kalau mencari guru, diteliti apakah dia sudah bisa hal tersebut, atau mungkin dia sudah memiliki murid yang terkait dengan hal tersebut, atau dia sudah menjalankan hal-hal yang bersifat spiritual itu secara baik. Biasanya orang-orang yang menjadi guru yang baik itu biasanya dari sikap emosionalnya itu lebih terkontrol. Dari sisi bicara, dari sisi bersikap, dari sisi misalnya menjaga hati ini itu biasanya dia lebih terkontrol. Dia mungkin kalau orang lain itu bisa emosi marah, itu dia cenderung walaupun bisa marah itu bisa menahannya. Seperti itu teman-teman. Semoga hal ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.